wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, pada sidang kelima, sidang kelima pada hari ini, sidang terakhir, akan diadakan sidang tugas akhir yang akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Lilana. Baik, kepada Lana, saya peringatkan untuk presentasi waktunya adalah 15 menit dan sesi tanya jawab 15 menit. Mohon diperhatikan waktunya agar tidak terlewat. Pada Lana, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'in wa la muridun wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam acara sidang tugas akhir tahun akademik 2019-2020 ini. Ya, walaupun kita dapat bertemu media aplikasi ini. Ya, langsung saja perkenalkan, nama saya Ahmad Delana. Saya kelahiran Cirebon 19 September tahun 2000. Saya akan menerangkan tugas akhir saya yang berjudul penggunaan Android Studio dalam pembuatan aplikasi manajemen kredit. Latar belakang saya membuat aplikasi ini adalah ketika penjual barang kredit keliling itu mencatat datanya tuh masih menggunakan cara manual, menggunakan buku, sehingga ketika ingin mencari datanya kembali itu sangat sulit, harus mencari datanya satu-satu di mana letaknya itu sangat sulit. Kemudian jumlah utangnya itu kadang-kadang berbeda penjual dan pembeli. Pembeli sudah merasa membayar tapi mungkin penjualnya lupa mencatatnya atau mungkin datanya hilang atau seperti apa. Kemudian data hutang yang rusak, hilang ataupun tidak dapat dibaca lagi. Contohnya misalnya kehujanan, kena air atau mungkin sobek, itu sehingga datanya tidak dapat dibaca lagi, mengakibatkan kerugian kepada penjualnya. Oleh karena itu, tujuan saya membuat aplikasi ini agar memudahkan mencari data utang dari pembeli, kemudian dapat dilihat juga data utangnya oleh penjual dan pembeli, bisa diakses oleh penjual dan pembeli, sehingga tidak terjadi masalah lagi akibat perbedaan jumlah utang. Kemudian memperkecil kemungkinan data rusak atau hilang karena datanya tersimpan dalam database yang real time, dapat diakses kapan saja. Sehingga tidak ada kerugian antara keduanya dan mempermudah penjual dan pembeli untuk mengakses informasinya. Penjual bisa mengakses informasi utangnya lebih mudah, pembeli juga bisa melihatnya dengan lebih mudah. Deskripsi tugas akhir Android Studio adalah Integrated Development Environment atau IDE untuk sistem operasi Android. Yang dibangun di atas perangkat lunak JetBrains IntelliJ IDEA dan didesain khusus untuk pengembangan Android. Aplikasi berbasis Android yang dapat aplikasi manajemen adalah aplikasi berbasis Android yang dapat dijalankan pada perangkat bersistem operasi Android yang digunakan untuk mengatur data dan mengolahnya agar dapat dimanfaatkan. Kredit adalah cara pembayaran yang dilakukan secara berangsur atau beberapa kali setelah barang diserahkan. Biasanya jangka waktu pembayaran barangnya ini ditetapkan sebelumnya oleh penjualnya. Kemudian aplikasi ini membutuhkan alat dan bahan, itu perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun perangkat kerasnya itu yang pertama perangkat komputer. Perangkat komputernya ini minimal harus mempunyai RAM 3 GB. Lebih bagus lagi direkomendasikan itu memiliki RAM 8 GB. Ruang harddisk yang tersedia minimal harus kosong sebesar 2 GB. Resolusinya minimal 1280 kali 800. Kemudian perangkat Androidnya minimal perangkat Androidnya itu punyai RAM 1 GB dan memori internal 4 GB.
Kemudian dari perangkat lunaknya, yang pertama kita harus memerlukan sistem operasi Windows 8 64 bit. Kemudian sistem operasi Android-nya Android 4.2.2 Jelly Bean ke atas, Android Studio untuk menyusun komponen aplikasinya yaitu Android Studio versi 3.6.3 atau nanti kalau ada update bisa lebih baru lagi. Kemudian Firebase Google untuk database-nya. Kemudian menggunakan JDK 8 ke atas atau lebih tinggi. Skema pengerjaan tugas akhir. Nah, saya rencana skema pengerjaan tugas akhir saya yang pertama itu planning. Saya merencanakan bagaimana aplikasi ini akan berdampak pada si penjual dan si pembeli, bagaimana permasalahannya apa saja. Kemudian menyiapkan alat dan bahan ya, seperti tadi ya, perangkat keras dan perangkat lunaknya. Kemudian saya membuat flowchart dari aplikasi ini, bagaimana alur aplikasi ini akan berjalan ketika sedang digunakan. Kemudian saya akan membuat mockup, yaitu gambaran kasar aplikasi ini, bagaimana desain kasarnya pada aplikasi ini. Kemudian penyusunan ERD diagram atau gambaran untuk database-nya. Nah, kemudian saya baru mulai pembuatan aplikasinya atau mulai ngoding. Setelah selesai, saya testing dan kemudian bisa dipublish. Lini masa pengerjaan tugas akhir ini adalah rencana saya, rencana lini masa tugas akhir saya. Di minggu pertama saya mulai menganalisa masalah, sampai minggu kedua menganalisa masalah, kemudian mulai menentukan judulnya, dan saya mulai mengikuti bimbingan tugas akhir. Di minggu ketiga bulan April saya mulai menentukan judulnya sembari masih mengikuti bimbingan. Mulai masuk ke minggu keempat di bulan April saya sudah mulai menyiapkan alat dan bahan, dan juga saya mulai membuat laporan TA-nya. Masuk ke bulan Mei minggu pertama, saya mulai pengerjaan proyek TA-nya sambil membuat laporan dan masih mengikuti bimbingan. Terus hingga minggu ketiga pun seperti itu. Nah, itu terakhir saya mengerjakan proyek TA sekaligus masih mengikuti bimbingan dan juga mengerjakan laporan hingga minggu keempat. Dan mulai masuk ke bulan Juni. Dari minggu pertama itu saya mulai selesai dalam pengerjaan proyek TA-nya, sembari masih mengikuti terus bimbingan-bimbingan. Hingga minggu kedua, saya mulai membuat slide, sekaligus masih mengikuti bimbingan. Hingga bimbingan pun berakhir ketika di minggu ketiga, sekaligus TA saya mulai disempurnakan, mulai selesai. Hingga minggu keempat pun TA siap. Nah, tapi pencapaian tugas akhir saya baru mencapai pembuatan flowchart dari planning, penyiapan alat dan bahan, dan saya baru mencapai pembuatan flowchart. Adapun flowchartnya seperti ini. Ini adalah flowchart di sisi penjualnya. Ya, dimulai dari login, masuk ke halaman home, ketika login password dan username dan passwordnya benar. Kemudian di tampilan home kita bisa mengakses data barang. Nah, data barang ini si penjual bisa menambahkan data barang, bisa mengedit data barang, dan juga bisa menghapus data barang. Kemudian penjual bisa melihat barang yang sudah dipesan. Barang yang sudah dipesan ini adalah barang yang tadi sudah ditambahkan di data barang, kemudian dilihat oleh pembeli, kemudian pembelinya itu tertarik dan memesannya. Nah, kemudian akan masuk ke data pesan ini. Nah, itu bisa diproses, dikirim, lalu tandai terjual. Dan melihat request pesanan. Request pesanan adalah ketika barang yang diinginkan oleh pembeli itu tidak terdapat di barang yang sudah ready stock, yang sudah ditambahkan oleh penjual tadi. Misalnya saya mau belinya sandal jepit yang ukurannya 11 tapi yang ready stocknya ukuran 10. Nah, itu si pembeli bisa menggunakan fitur request pesanan ini untuk memesan sandal jepit ukuran 11 tersebut. Kemudian lanjut, dan juga bisa melihat data utang ya, penjual bisa melihat data utang. Siapa saja sih yang sedang berhutang sama dia dan barangnya apa saja. Nah, di sini ada beberapa penjelasan di data utang. Misalnya pembelinya itu tidak mempunyai HP ya, tidak mempunyai perangkat. Itu bisa menambahkan data utang baru secara manual. Tapi ketika di pembayaran, dibayar hutang ini,
Bayar hutang ini tidak bisa diakses secara langsung oleh si penjual, tidak bisa menambahkan membayar utang itu secara langsung, tetapi harus melalui autentikasi dari si pembeli. Jadi ketika pembayaran itu harus face to face, harus bertemu secara langsung dengan si pembeli agar tidak terjadi kecurangan. Kemudian bisa melihat histori pembayaran utangnya, misalnya si A udah bayar berapa aja sih, tanggal berapa, bayarnya sekian, gitu. Bisa, dan bisa dibuatkan laporannya, dicetak laporannya. Kemudian bisa melihat data penjualan, barang apa saja yang sudah terjual, dan juga bisa dicetak laporannya. Dan juga bisa log out, selesai. Kemudian di sini flowchart pembeli. Flowchart pembeli itu dimulai dengan login, kemudian masuk ke tampilan home. Di sini ada fiturnya melihat histori pembayaran utang, melihat histori pembelian, melihat data hutang, melihat data barang, melihat keranjang, chat, dan logout. Nah, ini seperti yang tadi ya, yang hampir sama seperti yang admin, cuman di sini dia tidak bisa menambahkan apapun, dia hanya dapat melihat data-datanya. Adapun merubah datanya, dia tuh ada fitur yang bisa itu kita ini di sini di pemesanan ini terdapat flowchart lagi ya. Ini ketika pemesan melihat data barang, ketika barang tidak ditemukan bisa filter kategori dulu. Misalnya ketemu bisa langsung pesan dan pilih metode pembayaran, mau langsung cash ataupun kredit, dan kreditnya tuh mau yang berapa bulan seperti itu. Nah, misalnya tidak ketemu bisa filter kategori, tidak menemukan buat request pesanan ya seperti tadi. Jika barangnya tidak ditemukan dalam ready stock, bisa melakukan request pesanan. Ya, kalau misalnya ada bisa langsung pesan seperti itu. Kesimpulannya, aplikasi manajemen kredit ini harus dibuat agar dapat mempermudah para pengusaha penjual barang dengan sistem kredit dapat mencatat data dengan rapih dan mudah dicari saat dibutuhkan. Nggak usah ngebet buku lagi untuk nyari data hutang dari si pembeli. Kemudian si konsumen, si pembeli juga dapat dengan mudah memesan barang kepada penjual melalui aplikasi ini. Jadi si pembeli nggak usah nunggu tukang kreditnya mider untuk tahu barang apa aja sih yang lagi tersedia di tukang kreditnya, bisa langsung aja lihat dari aplikasi ini. Nah, kemudian konsumen juga dapat melihat data utang kreditnya, sehingga data menjadi transparan dan tidak terjadi masalah akibat data yang tidak valid. Nah, kan seperti yang tadi ya, ada yang ngerasanya udah bayar tapi yang punya yang penjualnya itu tidak merasa mencatat, jadi terjadi masalah gitu. Dan ini bisa diminimalisir dengan aplikasi ini. Kemudian perlu waktu, perangkat keras, dan perangkat lunak yang memadai untuk menyelesaikan pembuatan aplikasi ini. Seperti yang tadi ya, perangkat keras, perangkat lunaknya itu sudah dijelaskan sebelumnya di slide yang sebelumnya. Kemudian waktunya, timelinenya sudah saya jelaskan juga seperti tadi, itu perlu untuk membuat aplikasi ini. Nah, dikarenakan kondisi pandemik seperti ini, sehingga saya tidak dapat menyelesaikan pembuatan aplikasi ini dengan sempurna karena saya tidak mempunyai perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai untuk menyelesaikan pembuatan aplikasi ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Lana atas pemaparan sidang tugas akhirnya. Kepada Dewan Penguji, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih pada Pak Prana. Untuk Lilana, coba ditunjukkan kembali slide di bagian latar belakangnya coba. Mohon maaf Kak, gimana? Ulangi. Oh, nih, coba tunjukkan lagi slide yang di bagian latar belakang. Baik Kak. Bagian latar belakang. Salah.
Kemudian latar belakang. Ya, latar belakang. Seperti Oke, ini, Kak. ya, terima kasih. Di sini Lilana cantumkan kalimat sulit mencari data hutang karena harus dan seterusnya sampai data hutang itu yang rusak dan segala macamnya. Kalau boleh tahu, Lana dapat data-data ini dari mana ya? Saya mengambil contoh Heeh. seperti ini dari orang tua saya, Kak. Kebetulan orang tua saya itu usahanya jualan barang kredit seperti itu. Oh, berarti tanya langsung gitu ya? Iya, saya langsung nanya ke orang tua saya. Oke, oke, oke. Oke, selanjutnya tadi untuk ini di bagian alat-alat yang digunakan coba. Alat-alat yang digunakan ini seperti ini, Kak. Iya, nah, di sini Lilana mencantumkan untuk perangkat lunak memilih database Firebase dari Google ya. Ya, Kenapa nggak MySQL? Kenapa nggak Postgre gitu? Kenapa Lilana lebih milih ke Firebase? karena menurut saya menggunakan Firebase itu lebih real time digunakan dan tidak perlu hosting dari database-nya itu tidak perlu di hosting ketika aplikasi ini berjalan secara live kan ya, seperti itu, Pak. Tapi bukannya ketika kita bekerja dengan sebuah database nih misalnya, meskipun kita menggunakan MySQL, ketika ada perubahan data di database, secara otomatis si sistem tersebut dapat merespon bahwasanya ada perubahan di database. Jadi sehingga di data yang ditampilkan kan yang terupdate. Ini masuk dari real time dari Firebase ini gimana ya? Untuk Uh, penggunaan aplikasi ini. ya maksudnya seperti itu, database Firebase itu tidak perlu menghosting database-nya gitu, tidak perlu diupload ke hosting. Jadi database-nya itu langsung bisa dipakai agar lebih mudah dan lebih cepat ketika proses pembuatan aplikasinya. Hmm. Kalau untuk Firebase yang versi gratis tuh penyimpanannya sampai berapa giga ya? Untuk Firebase yang gratis, aduh keluar. Kurang tahu kan. Oh, ya, tahu ya nggak apa-apa. Terus selanjutnya memakai Android Studio versi itu. Tuh kalau kita pakai JDK yang versi 8.0 ke bawah nggak bisa, berarti? Nggak bisa, Kak. Saya udah pernah nyoba soalnya untuk Hmm. JDK yang 8 ke bawah tuh nggak bisa. Hmm. Nantinya minta update di aplikasi Android Studio-nya. Hmm. Terus tadi Lilana memaparkan bahwasanya untuk pembayaran harus dilakukan secara face to face gitu ya. Iya, Berarti kalau misal nih yang pembeli ternyata berada di luar daerah, kalau pengennya transfer aja gimana? seperti ini, Kak. Jadi aplikasi ini tuh bukan kayak toko online, Kak, bukan seperti itu. Kan Tapi kalau toko online itu ya emang bisa di berbagai macam daerah. Jadi ini tuh untuk halangan yang diputerin sama tukang kreditnya aja gitu kan, tukang kredit keliling gitu muter-muter nawarin barang kayak nawarin panci apa gitu, kredit. Nah, itu kan nanti oh, biasanya pada ngumpul tuh. hmm, Kayak tukang jualan keliling aja, Kak, cuman bisa kredit kayak gitu. Nah, ini bisa oh, nanti pakai handphone buat nyatet datanya. oke oke. Terus tadi di alat dan perangkat juga tadi Leilana memilih Android yang versi Jelly Bean. Kenapa Ya, tuh? Kak. Kenapa nggak KitKat atau Nougat gitu misalnya? Kenapa Leilana yang Eh, lebih memilih Jelly Bean? karena kan di masyarakat yang menjadi konsumen dari tukang kredit itu biasanya kan ya namanya juga orang kredit kan berarti ekonominya mungkin menengah ke bawah, Kak. Jadi Hmm, mungkin sebagian ada yang masih menggunakan Android yang versi 4.2. Jadi kemungkinan kalau misalnya kita menggunakan lebih tinggi dari itu, nanti yang hmm. Android lebih rendah itu tidak bisa menggunakan aplikasi ini, Kak. Oke, jadi biar bisa dipakai di perangkat versi Android berapapun gitu ya? Iya, agar bisa lebih lebih mencakup lebih banyak perangkat Android yang bisa menggunakan ini. Oke, terus coba Lilana tampilkan di flowchart pembeli. Flowchart pembeli.
Eh, Ini Kak. Ya, Pembeli. Bukan, di plocat penjual coba, Pak. Plocat penjual berarti tadi. baca penjual ini Kak. Nah, ini ada lambang yang menarik nih, simbol-simbol yang Lilana pakai nih. Ya, Di, di sini Lilana di bagian kirim barang itu menggunakan simbol apa itu ya? Kayaknya, simbol manual Kak. oh, itu manual artinya gimana? Jadi barangnya itu diantar langsung ketika ketika barangnya itu tukang kreditnya muter. Jadi contohnya tukang kredit itu muter tuh setiap hari Kak. Setiap hari itu pasti keliling dan kelilingnya tuh berdasarkan lokasi yang jatuh tempo kreditnya gitu. Misalnya hari ini yang harusnya bayar ke daerah mana aja nih. Ntar Hmm. baru tukang kredit itu muter ke situ Kak, ke tempat yang kreditnya harusnya hari ini bayar. Terus ntar besoknya ke tempat yang hari ini bayar di mana lagi. Seperti itu aja Kak. Nah itu maksudnya seperti itu. Oh, berarti ketika kita melaksanakan sebuah proses yang manual, ketika kita akan tampilkan di flowchart, menggunakan simbol itu ya? Iya Kak, itu manual manual langsung menggunakan fisik gitu Kak, langsung Oke. manual. Berarti sesuatu yang tidak diproses melalui komputer. Iya, sesuatu yang tidak tidak masuk ke dalam sistem komputernya, sistem Android-nya itu, sistem Oke, aplikasinya. sip, sip. Selanjutnya, flowchart sudah. Oke, mungkin sudah Pak Prana dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Reza. Silakan Pak Nanang. Baik Pak, dalam. Ya Pak. Ya karena saya kan ini aplikasi yang digunakan oleh orang yang mobilitasnya tinggi gitu, Pak. Tukang kredit itu kan muter-muter gitu, keliling-keliling. Kayaknya saya memikirkan sepertinya akan lebih mudah dipakai oleh si tukang kredit ini dan mungkin juga untuk si pembelinya kalau menggunakan Android Pak. Kalau misalnya web kayaknya nantinya akan kurang menarik nanti dan kurang kurang mudah dipakai, harus menggunakan browser terlebih dahulu seperti itu kan. Ntar kalau misalnya pakai HP yang browsernya nge-lag seperti itu atau tidak dapat menginstal browser kan nanti repot, tidak dapat menggunakan aplikasi ini. Karena itu saya memilih menggunakan Android. Benar Pak? Belum Pak. Kalau diberikan waktu dan sarannya bisa Pak, Insya Allah. Seperti timeline yang ada di situ Pak, di tadi. Seminggu, aduh, seminggu mah susah Pak. Sekitar ya 4 minggu sebulan paling. 4 sampai 5 mingguan. Iya Pak. Bisa Pak, bisa. Banyak penjual kredit tapi dengan sistem penjualan yang sama-sama meter. Iya, yang kredit dan sama-sama meter. Bisa Pak, nanti bisa ada registrasinya dan dibuatkan akun nanti. Iya Pak.
Nanti itu yang tadi sudah dijelaskan kan ketika memesan barang ada pilih metode pembayaran. Nah, dipilih metode pembayaran itu bisa dipilih bisa cash atau bisa kredit. Dan ada pun kalau misalnya mau kredit itu nanti si pembeli itu mengatur jangka waktunya mau bayarnya berapa minggu. Ntar kayak ada beberapa pilihannya mau bayar harian, mau bayar mingguan atau mau bayar bulanan. Itu nanti si pembeli yang akan menentukan. Ya kalau ini kayak modelnya kesepakatan gitu Pak. Jadi pembeli ini pengennya bayarnya harian, ya nantinya akan ditagihnya harian. Kalau misalnya si pembeli pengennya bayarnya mingguan, ya akan ditagih mingguan seperti itu. Ya akan dibagi Pak dari jumlah itunya. Nah misalnya dia mau jangka ya kan nanti misalnya 110.000 dibagi misalnya jangka waktu kreditnya berapa sebulan ya kira-kira 110.000 itu dibagi berapa 110.000 itu hingga lunas 1 bulan itu dibaginya berapa nanti baru dicicil berapa kali gitu, Pak. Iya Pak, seperti itu. Bisa dari chat, bisa komunikasi Pak. Ada nanti diproses saat pelanggannya itu membeli barang itu nanti kan ada pilih metode pembayarannya di situ ada Pak. Nanti mau bayarnya bulanan, harian atau mingguan. Ada Pak. Iya Pak. Iya. Secara syariah maksudnya gimana Pak? Di sini soalnya saya mengambil contohnya itu dari ibu saya sendiri Pak. Ibu saya tidak pernah menggunakan bunga soalnya Pak. Iya. Iya Pak. Kalau seperti itu kembali kepada orang yang menggunakannya Pak. Kalau aplikasi itu seperti pisau Pak. Kalau digunakan untuk hal-hal yang halal ya jadinya halal. Tapi bisa juga haram kalau misalnya itu bisa ditambahin bunga. Bisa Pak ditambahin bunga, nanti tinggal nominalnya aja diganti dipersenkan sama bunganya. Bisa. Balik lagi ke Pak. Secara syariah Islam ya boleh. Ya kayak modelnya apa ya? Ya kayak modelnya perbankan kan aslinya itu subhat riba tapi karena kitanya membutuhkan jadi kembali lagi ya seperti itu Pak. Kalau misalnya kayak gitu ustadz suruh hapus rekening banknya Pak, suruh keluarin semua duitnya. Kiai suruh hapus rekening. Cukup Pak Nanang. Oke, baik. Saya nggak banyak bertanya sih, cuma satu. Anda benar-benar nggak ngoding ya Lana ya? Enggak Pak, belum sempet. Tadinya saya baru mau mulai bikin halaman loginnya Pak, tapi ya keburu pulang. Oh, mockup juga nggak ada gitu mockup? Mockup belum bikin. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke, udah itu aja sih saya mau nanya itu aja. Sambil tadi meluruskan yang dari pertanyaan dari Kak Indra itu, yang masalah kenapa pakainya Firebase, ya mungkin karena kamu di sini ada fitur chat ya, yang istilahnya harus real time, jadinya lebih simple menggunakan Firebase dibanding menggunakan MySQL. Dan untuk kayak penyimpanan datanya itu karena sudah terlanjur di awal tadi pakai Firebase, maka dilanjutkan saja selanjutnya pakai Firebase terus gitu, tidak pakai MySQL lagi. Jadi nggak double dua-duaan database-nya. Kayak gitu, saya meluruskan aja.
Terus kemudian yang dari Pananang ini masalah terkait ya itu kan memang tergantung akadnya di awal ya Pak ya, gitu kan. Mungkin istilahnya nih, kalau misalkan memang akad di awal, misalkan memang orang ini jika terlambat melakukan pembayaran akan kena dendanya sekian persen gitu misalkan. Nah itu mungkin yang bisa disebut dengan bunga istilahnya di situ. Tapi kalau misalkan memang di awalnya ya meskipun dilebihkan, tapi kan kalau memang di awalnya harganya jadi 110.000 kemudian dibagi 30 hari misal, itu kan kesepakatan di awal akad. Tapi jika ada keterlambatan dia nggak kena denda Pak, maksudnya gitu. Itu kan kesepakatan di awal gitu, jadi menghindari si ribanya tadi itu. Seperti itu Pak Nanang. Makanya kalau nggak mau ada riba jangan telat bayarnya gitu. Gitu, Pak. Tinggal Gitu dibagi ya. aja maksudnya kayak tadi saya itu nominalnya. Benar kan? Istilahnya ada Pak. keuntungan untuk si pembelinya juga, ada keuntungan untuk penjual seperti itu. Kan kalau pembelinya menyetujui akadnya seperti itu ya memang sah-sah saja menurut saya juga. Baik gitu. Oke, langsung ke penilaian aja Pak Nanang ya. Oke, dari saya, jadi untuk Lana dari presentasi sidang hari ini, Lana mendapatkan dari saya ya, mendapatkan poin sebesar 80,05. Alhamdulillah. Kemudian dari Kak Indra, Lana mendapatkan poin 73,8. Alhamdulillah. Kemudian dari Pananang, Lana mendapatkan poin 69,8. Alhamdulillah. Jadi kalau di total, Lana mendapatkan nilai akhirnya bernilai 74,55. Alhamdulillah. Atau mendapatkan huruf B dengan keterangan baik. Udah. Oke, sudah perlu diulang? Enggak. Nggak usah Pak, B, udah B Pak. Oke. Kalau begitu, terima kasih Lana atas waktunya. Sama-sama, Terima kasih Pak. kepada Dewan Penguji juga. Sidang ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para penguji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.